Ada seorang perempuan yang udah bener-bener gimana ya, jalin hubungan nih sama suaminya, santet lah. Disantet ya. Biar sampai nggak bisa jalan. Rencana dia sampai bener-bener lumpuh total, sampai nggak bisa jalan sama sekali, nggak bisa bergerak. Disuruh sholat nggak mau, sholat Jumat nggak mau. Itu terus kalau ngedenger azan itu nggak mau denger gitu. Oh, jadi apa yang dirasain? Kupingnya itu kata suaminya panas. Bahkan teh saya sedihnya, suami saya itu saya nggak punya salah apa-apa sampai berani ngebantingin barang rumah, terus sampai mukul saya. Sampai gitu. KDRT. Kalau saya ngadu ke orang tua saya, nanti orang tua saya nyuruh saya pisah, atau kalau enggak benci sama suami saya. Akhirnya selama ini tuh saya cuma bertahan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue Haris Setiawan. Hari ini gue kedatangan lagi nih narasumber Teh Kiki. Halo Teh. Ya. Sehat Teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Teh, kemarin kan udah cerita yang jadi tumbal pesugihan ya, tanpa disengaja tuh sebenarnya. Nah, sekarang Teh Kiki mau cerita yang mana nih? Kalau sekarang saya mau cerita santet si pelakor. Yang ngalamin pasien atau emang Teteh sendiri? Oh, kalau ini yang ngalamin pasien. Pasien? Iya, pasien saya. Oh, siap. Jadi Teh Kiki ini di video sebelumnya kan kita udah jelasin kalau beliau ini terapis. Jadi bisa ngobatin yang medis maupun non medis. Jadi saat ini tuh kita nggak membahas itu lagi tuh. Ntar kalau mau lebih komplitnya lagi, lebih jelasnya lagi bisa nonton di video sebelumnya. Oke Teh, jadi santet pelakor ini apa Teh? Jadi awalnya si korban ini tuh niatnya mau berobat kakinya. Oh, terus? Iya, karena dia itu sempat nggak bisa jalan selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan? Iya, dia nggak bisa jalan. Jadi kalau jalan itu kaki sebelahnya itu kayak ketarik. Oh, jadi jingjit dong? Jingkik apa sih? Jingjit enggak, dia bukannya jingjit lagi, dia malah sampai diseret. Sebelah iya, sebelah itu diseret. Gitu. Jadi kalau kata orang dulu mah nginjek taruhan orang. Kalau orang dulu nih, taruhan orang ya ilmu goib dah gitu intinya. Cuman kata keluarganya, mendingan lu berobat lagi dah sono, lu sembur-sembur gitu katanya. Nah tapi dia itu punya temen yang temennya itu pernah kenal sama saya. Jadi keluarga temennya itu nih pernah diobatin sama saya. Karena tangannya itu sarafnya pernah ada yang kejepit nih temennya dia ini. Alhamdulillah kan jari telunjuknya ini nggak bisa bergerak kayak gini tuh nggak bisa. Jadi akhirnya di terapi sama saya pakai sendok. Alhamdulillah selama 3 kali enakan. Nah si korban ini sebut aja namanya, saya nggak bisa nyebutin ya, karena ini kan privasi pasien saya. Ya, si A aja gitu. Nah, dia ini datanglah ke rumah saya bersama temennya itu dan keluarganya. Karena penasaran dong, selama kurang lebih 3 bulanan kakinya nggak bisa jalan. Dia itu nggak bisa jalannya itu kirain dia cuman karena kata orang tuanya mah templokan doang. Kok nggak bisa jalan, udah diurut, udah minum obat warung, obat dokter, udah dipopol-popolin apaan be itu kakinya, sampai kakinya itu pada gatel. Nah, habis begitu saya lihat si A ini, si korban, saya lihat kakinya, saya terapi kan pakai sendok. Saya coba lihat, ternyata itu kejepitnya itu di bagian pinggang, pinggang sebelah kanan. Jadi dia nggak bisa buat berdiri pun dia nggak bisa. Jadi sampai jalan pun dia diseret. Jadi
karena disantet akhirnya lari ke medis. Iya, lari ke medis. Oh, oke, Gitu. Teh. Ditahan dulu. Buat teman Balai Misteri yang sudah subscribe, like, dan komen channel ini, gue ucapin terima kasih banyak dan semoga rezekinya dilapangkan dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan buat teman Balai Misteri yang mau menjadi narasumber di Balai Misteri, bisa hubungin gue ke nomor di bawah ini. Nggak usah berlama-lama lagi, kita dengerin cerita Teh Kiki dan masuk ke segmen Kumis Kupas Misteri. Jadi ceritanya si korban ini kan datang ke rumah saya. Keluarganya bilang, Bu, tolong anak saya dilihat kenapa kakinya sampai nggak bisa jalan selama hampir 3 bulanan gitu kan. Dan saya coba, saya lihat, saya bilang, insya Allah Bu, saya coba pegang, mudah-mudahan kejodohan sembuh dan kita niatnya di sini berobat. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya lihat, saya terapi dari telapak kakinya dulu. Saya lihat yang kejepit itu di pinggang sebelah kanan, gitu. Di pinggang sebelah kanan, dia saya terapi itu sampai benar-benar ngejerit. Di apa yang terapi? Dia dikeprekin pakai sendok, dikeprek kayak gitu. Oh, di pinggangnya atau di kaki? Di kaki. Oh, di kaki. Nah, di kaki, awalnya di kaki, di telapak kaki bawah. Udah kelihatan sakitnya sebelah mana. Langsung saya terapi semua kakinya dan kemudian nggak bisa juga. Akhirnya saya pakai metode pakai telur, saya tarik. Dan ternyata itu bukannya karena taruhan orang yang keinjek sama dia, kena sasarannya dia, bukan. Ternyata emang ada yang niat jahat sama dia. Tanpa dia sadarin, ternyata saya lihat di situ ada seorang perempuan yang nggak seneng sama dia dan akhirnya nyantet dia sampai nggak bisa jalan. Ini konsep ngelihatnya itu pas sama-sama pas dia tuh datang ke rumah Teteh atau secara batin aja kita lihat? Pas si korban ini niat berobat ke saya megang dia, kelihatan semua. Oh, jadi kayak batin gitu. Iya, jadi kayak gimana? Nerawang. Kayak saya nerawang, tapi nggak sengaja saya nerawang, saya merem tuh saya nerawang tuh enggak. Oh, enggak. Jadi saya megang orang itu benar-benar kelihatan semua yang ingin dia. Oh, gitu. Gambarannya kelihatan. Gambarannya. Kayak kita nonton televisi nih, oh ini dia gini gitu. Itu kelihatan semua. Bahkan si korban ini nggak sadar kalau dia itu disantet sama perempuan. Saya tanya kan, maaf ya Bu, Ibu ini di sini pernah punya musuh atau gimana sebelumnya? Kan kita tanya dulu si pasien itu. Dia bilang saya nggak pernah punya musuh Teh, dan saya juga nggak pernah bertengkar sama orang perempuan. Saya juga bingung dong, dia nggak punya musuh, tapi ada sosok perempuan. Nah, akhirnya saya peganglah telapak tangan dia, saya pegang, saya cari tahu, ternyata ada seorang perempuan yang udah benar-benar gimana ya, jalin hubungan nih sama suaminya. Jadi si wanita ini dikerjain? Iya, ya ibaratnya disantet lah. Disantet ya. Biar sampai nggak bisa jalan. Itu baru sampai batas kakinya aja. Emang rencana dia sampai benar-benar lumpuh total, sampai nggak bisa jalan sama sekali, nggak bisa bergerak. Si korban ini benar-benar kaget dan nggak nyangka. Gitu. Akhirnya perlahan saya tanya sama si korban ini, maaf Bu, sebelumnya Ibu ini pernah ngerasa kejanggalan atau bagaimana? Saya bilang kayak gitu kan. Dan ternyata suaminya itu HP-nya itu di paspor. Kejadiannya itu udah selama 2 bulan. Oh, selama 2 bulan ini suaminya di paspor. Tapi sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah. Oh. Nah,
Terus si korban tanya, ayah kenapa kok HP-nya di paspor? Biasanya enggak. Jawaban suaminya, ini mah banyak anak kecil, banyak anak-anak, HP ayah tuh bisnis semua. Tuh. Alasannya tuh. Alasan si suami. Nah, habis begitu istrinya itu secara sadar nggak sadar tuh merhatiin suaminya. Disuruh sholat nggak mau, sholat Jumat nggak mau. Itu terus kalau ngedenger azan itu nggak mau denger gitu. Oh, jadi apa yang dirasain? Kupingnya itu kata suaminya panas. Parah. Kata si suaminya nih, suaminya korban ya. Saya tanya lagi sama si korban, ada nggak kejanggalan yang lain? Ada bu. Apa aja teh? Gitu. Nggak apa-apa, teteh ceritain aja ke saya gitu. Jadi suami saya itu selalu ngeluh sakit kepala yang benar-benar sakit banget. Itu selama kurang lebih 1 bulan lebih lah, hampir 2 bulan itu. Dan udah saya obatin, saya kasih obat warung, obat dokter, itu nggak bisa teh. Malah yang ada suami saya tuh marah-marah terus ke saya. Bahkan teh saya sedihnya suami saya itu saya nggak punya salah apa-apa sampai berani ngebantingin barang rumah, terus sampai mukul saya, sampai gitu. KDRT, gitu. Ya saya sebagai istri bingung dong. Iya. Kok suami saya kayak gini akhir-akhir ini? Berarti gitu. Ada perubahan yang signifikan. Udah benar-benar jelas banget. Cuman saya bingung teh katanya. Kalau saya ngadu ke orang tua saya, nanti orang tua saya nyuruh saya pisah, atau kalau enggak benci sama suami saya. Iya pasti. Jadi saya bingung. Dari situ tuh saya bingung. Ya akhirnya selama ini tuh saya cuma bertahan aja. Perubahannya itu benar-benar berubah drastis, katanya suaminya. Terus saya bilang, apa pernah suami ibu nih ngebentak atau ya ngomong-ngomong hal jelek lah tentang ibu? Itu selama 2 bulan itu sering teh, benar-benar sering. Jadi gimana? Jadi ngejelekin istrinya ini. Selalu ngebandingin istrinya ini jadi sama orang lain. Contohnya suami saya bilang, lu kenapa sih bawel banget? Gitu. Istri orang nggak pada bawel kayak lu, gitu. Oh, jadi ngebandingin begitu. Terus kadang bilang lagi begini, lu tuh bau banget. Masa sih? Sampai ngomong, lu tuh bau, lu tuh aneh sih, kok badan lu bau? Sampai segitunya? Suaminya. Terus akhirnya terus saya juga pernah bermimpi ini teh. Saya bermimpi baju saya diambil sama orang. Orang itu perempuan. Ya, si korban itu bilang kayak gitu ke saya. So saya bilang lagi, teh mohon maaf banget. Saya bilang, teteh ceritain aja apa yang unek-unek teteh ceritain. Nanti biar orang tuanya juga tahu, nggak salah paham gitu dengan keadaan teteh. Karena kan orang tua juga bingung, saya bilang kan. Ya, kalau anaknya sakit kayak gini tuh orang tua pasti bingung. Anak saya kenapa? Anakku kenapa nih kan gitu. Nah akhirnya semua diceritain tuh sama si korban. Suami saya itu sampai pernah ngebanting TV sampai kena saya. Percikan itu sampai kena saya. TV itu dibanting, percikannya itu kena saya. Cuman yang saya heran, saya selama 18 tahun nikah itu nggak pernah ngeliat suami saya kasar. Benar-benar nggak pernah. Makanya dengan keadaan yang kayak gini tuh, saya benar-benar ngedon dan kaget benar-benar sampai benar-benar ya pokoknya parah dah. Dia cerita kayak gitu ke saya. Terakhir berubahnya itu suami saya, dia sering kali ngeluh bahwa perutnya itu sering sakit. Perut? Iya, perutnya itu sering sakit sampai suami saya itu jalannya aja pernah sampai ngebongkok. Jadi itu sakit perutnya itu nggak di waktu-waktu tertentu ya? Di waktu-waktu tertentu.
Aduh, waktu-waktu. Jadi misalnya nih, suami saya kalau lagi ada di rumah itu pasti sakit perutnya. Sedangkan kalau suami saya lagi kerja di luar, saya telepon sehat-sehat aja. Bisa begitu ya? Iya, bisa kayak gitu. Makanya ya hal goib itu ya bisa kayak gitu, Bang. Nah, terus si pasien saya, si korban ini cerita juga ke saya, suaminya itu kan tadinya ya benar-benar sayang sama dia, semua uang pun dikasih ke dia, itu sampai nggak pernah ngumpetin sedikit pun. Ini tuh beda. Selama 2 bulan itu dia benar-benar udah beda dah, berubah. Akhirnya saya nih juga bertanya sama si korban ini, saya bilang, pernah nggak ibu berobat untuk suaminya? Gitu. Terus ya dia jawab, nggak pernah teh, karena kan saya nggak percaya hal-hal kayak gitu tuh, dia nggak percaya. Oh, skeptis. Dia nggak percaya. Udah berhari-hari saya rasain suami saya semakin berubah, ada aja penyakit juga buat saya. Oh, iya, gitu. Jadi gitu. laki suami istri itu kan? Iya. Anak saya yang sering biasanya bercanda sama ayahnya itu jauh. Sampai anak saya aja nih, dia cerita, katanya sampai didorong sama suaminya. Contohnya, jangan berisik sana-sana. Ayah mau tiduran, mau istirahat, gitu. Biasanya kalau pulang kerja tuh, mau malam sekalipun, itu gimana ya, sama anak tuh nyariin. Itu tuh enggak, anak ke depan matanya aja malah diusir. Tuh. Oke, saya sedih kan, sebagai orang tua tuh saya sedih, dia cerita gitu. Saya mau bertanya nih Teh, apa aja yang pernah Teteh alamin selama Teteh sebelum sakit parah kayak gini? Korban ini cerita, si A, kalau dia itu selalu mimpi buruk. Bener-bener mimpi buruk, sampai dia ngerasa lagi tidur itu kayak ngos-ngosan dikejar-kejar. Esokan harinya, dia tidur lagi, suaminya sama perempuan lain. Mimpinya. Tapi dia membesarkan hatinya bahwa itu hanya mimpi. Setelah mimpi-mimpi itu saya pikir udah berakhir. Terakhir saya mimpi, kata si korban nih, saya dililit ular. Kaki saya. Oh, kakinya? Iya. Kakinya dililit ular. Terus? Nah, habis begitu saya tanya, setelah itu ibu kakinya berapa hari baru berasa sakit? Ya sekitaran 3 hari setelah mimpi. Dia nggak bisa jalan. Oh, sampai segitu? Iya. Lewat dari mimpi aja tuh awalnya? Awalnya dari mimpi, dia pikir nggak bisa jalan karena kecapean. Akhirnya dia jalan pelan-pelan, lama-lama sakit sampai nggak bisa bangun. Dia miring susah, berdiri susah. Sampai miring pun nggak bisa. Jadi dia cuma bisa duduk aja. Kalau misalnya cuma berdiri terus duduk sakit aja mending. Ini lagi diam aja. Dia bilang katanya kakinya itu kayak ditarik, ditusuk-tusuk. Wah, kayak ditarik, ditusuk-tusuk. Terus ngebetnya itu kayak gimana ya? Kayak ada nanahnya, nyut. Dia bilang iya, kayak bisul dah tuh, baru-baru tuh, bisul baru-baru. Begitu. Si pasien itu bertanya juga sama saya, maaf Teh, sebenarnya siapa sih yang ibaratnya yang jahat sama saya? Dia bilang gitu kan. Ya udah, saya terdiam dulu nih. Saya bingung. Kalau saya jelasin hari itu juga, dia nanti ngedon sama penyakitnya, sama keadaan rumah tangganya juga. Kita kan bingung kan jadinya. Jadi mental yang dihajar tuh. Ya, saya ngomong lah sama orang tuanya dulu. Saya bilang, sama si korban ini, Teteh kesini niat berobat, saya obatin kakinya aja dulu. Saya bilang gitu kan. Saya obatin tuh kakinya dulu. Berjalan sampai 1 minggu. Oh, dia terapi selama 1 minggu. Selama 1 minggu, tapi saya kasih pantangan dia yang harus dia jalanin. 1 nih, dia itu nggak boleh tidur kalau di atas jam 5. Jadi jam 5 sampai jam 5 sampai jam 6 itu dia nggak boleh tidur. Jadi tidurnya nanti
Kalau udah habis Isya, jam 7, ke sana baru tidur. Iya. Dan dia harus sholat malam. Iya. Setiap jam 2. Itu harus, saya bilang. Insya Allah kalau teteh mau ngejalanin, saya bilang, teteh harus ngejalanin kayak gitu. Jangan sholat wajib aja teh, gitu. Saya bilang gitu kan. Selama seminggu, saya bilang juga harus minum air kelapa hijau. Selama 1 minggu. 1 minggu. Karena itu buat melancarin darah juga kan. Kalau menurut saya, buat melancarin darah. Akhirnya dia lakuin selama 1 minggu. Alhamdulillah agak berkurang katanya sakitnya. Kakinya udah bisa digerakin nih sebelah. Cuman di bagian dengkul sampai ke atas nih, pinggulnya itu masih sakit ke pinggangnya. Masih terasa sakit, jalan juga belum bener banget gitu. Tapi dia udah bisa bangun dari tidurannya ini, dari biasanya tidur miring kanan kiri nggak bisa, sekarang udah bisa selama seminggu. Ada kemajuan lah. Ada kemajuan. Itu selama seminggu saya terapi 3 kali. Saya ngobrol sama orang tuanya bahwa sepakat ngasih tahu dia. Akhirnya kasih tahu. Karena kan gini, kita nggak mungkin dong itu rumah tangga dia. Iya. Kalau kita nggak kasih tahu, ya nanti bagaimana penyelesaiannya? Nah, saya kan ngobatin dia. Iya, saya obatin lukanya. Tapi kan kalau sampai saya simpen terus, dia dihajarin terus gimana gitu. Kecuali si pelakornya ini nih nggak ngehantem dia lewat angin juga, mungkin kita nggak kasih tahu gitu. Dalam kutip angin itu santet ya. Iya. Saya bilang, teh, saya mau kasih tahu teteh. Iya teh, apa ya kata dia. Teteh kan niat kesini berobat, bilang tuh. Dan saya juga yang ngobatin ya harus benar-benar ngebuka semuanya teh. Tapi mengenai kaki teteh, saya mau tanya lagi, udah enakan atau belum? Kalau kaki sih ya, alhamdulillah sih teh udah bisa digerakin, walaupun belum sembuh banget. Ya bisa lah saya buat agak duduk, berbaring, terus duduk lagi udah bisa gitu. Tapi belum ini banget, oh iya. Insya Allah ya teh, saya bilang, nanti bertahap kalau kayak gitu, saya bilang gitu kan. Jadi suami teteh ini kena pelet sama orang ketiga teh. Langsung dong itu dia mukanya langsung, wah kayak dia bilang katanya kayak jatuh dari atas balkon, mungkin lantai berapa, hancur berkeping-keping gitu dia. Ya pastilah. Terus si korban bertanya sama saya, Bu, itu gimana ya? Seharusnya keadaan saya dengan tahu suami saya tuh dia punya pelakor di luar sana, kata si korban. Ya kalau menurut saya teh, pribadi saya ya, karena kan suami teteh ini bukan bener-bener yang sayang sama orang, cinta sama orang, yang bener-bener niat ya nyeleweng lah ibaratnya, saya bilang gitu. Bukan karena kan murni ya. Bukan murni, karena kan ini di pelet teh. Perempuan itu cuma ngara, ya mau manfaatin suami teteh aja, saya bilang gitu. Kalau saran saya, teteh lebih baik bertahan. Iya. Saya bilang gitu. Karena kalau sampai teteh nggak bertahan, suami teteh dengan dipelet orang, nah terus diambil sama si pelakor itu, otomatis kalau udah nggak punya apa-apa teh, dia bakalan dibuang, suami teteh bakalan stres. Iya. Karena nggak murni, pas begitu nanti dia sadar nih, memang nih dia sadar, istri gue kemana? Iya. Iya. Anak gue kemana? Keluarga gue kemana? Pasti gila. Makanya saya bilang sama si korban ini, kalau bisa teteh bertahan. Saya bilang lagi, kalau rumah tangga itu teh, kita yang ngejalanin. Udah kita nggak usah ngedengerin kata omongan orang. Niat teteh itu apa? Saya tanya lagi, balik tanya. Akhirnya saya yakinin dia, si korban. Saya bilang, ya udah teh, sekarang niat teteh berobat di sini buat sembuh. Teteh niat ngobatin suami, saya bakalan bantu. Akhirnya si korban bilang, ya udah, insya Allah saya ngebesarin hati saya teh, saya ikhlas. Nggak nyampe 1 bulan, kalau nggak salah 3 mingguan sembuh. Full sembuh, normal lagi. Udah nggak ngerasain nenek kakinya sakit-sakit. Cuman itu pantangan yang tadi saya bilang. Selama seminggu minum air kelapa hijau. Terus abis begitu dia tidur itu nggak boleh
jam 5 ke atas itu nggak boleh, udah mau maghrib gitu, nanti dia terganggu itu. Nah itu harus dilakuin setiap hari kan. Kenapa ya kalau misalnya jam 3 ke bawah tuh kayak jam 3 sampai jam 6 itu kita tuh manusia nggak boleh tidur? Itu emang benar-benar nggak boleh karena ririwa itu atau makhluk yang nggak kelihatan itu lagi pada jalan sini jalan sana nyari tempat. Oh gitu. Gitu. Oke. Gitu. Nah saya lanjutin nih yang tadi ya. Akhirnya istrinya ini udah ikhlas nih. Akhirnya dia nerimain, dia berobat ke saya, ngobatin dirinya. Akhirnya alhamdulillah sehat, sembuh. Kemudian baru suaminya yang diobatin. Dia bertanya nih sama saya, Bu, kan suami saya nggak bisa diajak ke sini. Lalu bagaimana saya cara ngobatinnya? Akhirnya saya bilang, ya udah teh, begini aja. Nanti teteh tolong beli garam. Garam yang kayak batu kerikil tuh, garam kasar ya. Garam kasar. Terus sama sereh. Nanti yang dibawa ke sini garamnya aja gitu. Nanti saya yang bikin dari sini ya, saya bikin, saya ngeracik. Nah, serehnya itu digeprek, ditaruh di bak mandi. Di bak mandi, kalau punya kolam nggak apa-apa taruh di kolam. Nah, dia bertanya lagi sih korban, nanti kalau anak saya juga kena nggak apa-apa teh, nggak apa-apa. Kan saya niatin, kita niatin buat suaminya. Oh, saya buat bilang suaminya. gitu. Cuma satu nih teh, saya bilang, kalau suaminya saya obatin, insya Allah mudah-mudahan sakit kepalanya hilang, pegel-pegelnya hilang, gitu. Yang sakit perutnya itu hilang. Tapi ada tapinya nih teh, saya bilang gitu kan. Kalau ilmu pelet atau santet itu hilang, itu bro, perut bagian bawah si korban itu bakalan sakit teh. Bahkan sampai jalan pun agak susah, agak sulit. Nah, terus kata si korban nih si A bilang, kira-kira lama nggak Bu? Ya tergantung ilmu peletnya, saya bilang gitu kan. Emang udah niat pengen keluarganya utuh lagi dan normal lagi kayak kejadiannya gitu. Ya udah diniatin sama dia. Selang 3 hari saya kasih air kelapa, dia itu ke saya lagi, kelapa hijau untuk suaminya, dipinum, langsung suaminya muntah seada-adanya. Muntah? Oh iya, muntah. Sampai itu dia bilang muntah dari jam 12 atau jam 1 lah habis johor, dia kasih minum air kelapa kan, sampai jam 6 maghrib nggak berhenti muntahnya. Jadi bukan nggak berhenti terus-terusan, jadi misalnya jeda-jeda gitu. Iya. Akhirnya sampai muter, kata kepalanya udah nggak sanggup nih, kata suaminya cerita ke istrinya kayak gitu. Tapi ya emang dasar si pelakonnya jahat ya. Tahu aja tuh. Itu sampai akhirnya angin nggak bisa, dia bawa pasukannya. Masa? Pasukannya ini pertama yang didatengin itu ular hitam. Ular hitam itu kalau kata orang kampung mah ular sendok. Oh, iya. Ular kobra. Iya, ular kobra. Begitu. Nah, ngedatengin rumah korban. Dateng. Sampai tetangga warga itu ngejar-ngejar itu ular. Oh, jadi fisik dia kelihatan. Jadi awalnya itu sebelum maghrib sempat saya telepon, Assalamualaikum teh lagi ngapain? Saya bilang gitu kan. Oh iya Bu, saya lagi ada di rumah. Saya bilang kalau bisa anak-anak jangan ada di rumah ya. Oh. Itu kan. Kenapa Bu? Pokoknya kalau bisa jangan ada orang di dalam rumah. Kebetulan suaminya lagi nggak ada nih di rumah. Akhirnya keluar semua. Mau maghrib keluar semua ke rumah neneknya nih, ke rumah ibunya korban, kan nggak berjauhan rumahnya. Nah, habis maghrib anaknya yang paling gede tuh, yang umur 17 tahun, pulang main entah dari mana, teriak-teriak. Mama. Nih dia cerita gitu. Kenapa Bang? Ada ular, Mama ada ular. Wow. Langsung telepon saya. Ibu ini gimana Bu? Gini deh saya bilang. Ya udah, cari garam dan cari bambu yang agak panjang. Akhirnya karena anaknya teriak-teriakan, warga keluar dong.
Dibantulah nyari, udah pakai senter, udah apa aja, hilang ularnya. Gila. Hilang. Nah akhirnya saya bilang, Teh, tolong garamnya di video call coba kasih saya lihat. Teteh ambil tanah yang ada di depan rumah Teteh campurin ke garam. Saya bilang gitu kan. Nanti Teteh aurin semua ke selebar pelosok rumah Teteh sekelilingnya ya. Alhamdulillah. Hilang tuh, ularnya nggak ganggu dia. Oh berarti nggak balik lagi tuh? Nggak balik lagi. Tapi pas besok malamnya ada kayak sejenis tokek. Tahu nggak, tokek itu yang ada di dinding kayak cicak tapi yang gede, yang loreng-loreng gitu. Seukuran berapa tuh dia? Agak gede sih ya, paling ya 1 tangan gini lah, 3 jari. Oh, lumayan. Awalnya dia itu lagi pada tiktokan ya sama anak-anaknya, anak-anaknya tiktokan gitu kan, sama anak-anaknya pada. Nah, terus posisinya si korban ini lagi duduk. Si korban ini si A ngelihat ada binatang di temboknya ini, tapi di HP anak itu nggak ada. Jadi di HP ini nggak kelihatan, tapi di tembok ada. Ada. Kalau biasanya kan di HP bisa kelihatan, pas lihat aslinya nggak ada. Justru ini dibalik. Oh, ini dibalik. Karena penglihatan si korban aja. Oh, gitu. Ya. Nah, akhirnya nggak selang berapa jam lah, suaminya nelpon, Mah, badan ayah pada gatel nih. Gitu. Itu jam berapa? Siang? Itu malam. Oh, malam. Itu kejadiannya kalau nggak salah dia bilang sekitaran jam 10. Jam 10 malam. Nah, terus si korban bertanya, pada gatel kenapa ya? Nggak tahu nih, tiba-tiba gatel, bintik-bintik merah gitu, kata suaminya. Yaudah pulang deh ya, gitu. Akhirnya pulang. Suaminya terus tuh yang diserang karena dia kan udah sembuh. Oh iya. Jadi suaminya terus tuh yang diserang. Jadi mental kali lah ya. Nah, habis begitu ada lagi sore, esokan harinya sore. Jadi berturut-turut tuh. Itu di atas kamar mandinya, waktu si korban lagi di kamar mandi, ngerocoklah belatung tiba-tiba dari atas. Belatung dari atas, hampir nibanin badan dia. Jatuhnya kayak diguyur gitu atau satu gitu? Jatuhnya sih nggak begitu banyak, tapi bareng-bareng gitu banyak. Oh, bareng-bareng gitu. Ya. Sampai dia tuh kaget, sampai loh kok ada belatung gitu. Akhirnya pas udah jam berapa ya, kalau nggak salah katanya jam 4 sore, dia manggil tetangga buat ngeliat atas gentengnya. Yang dia kirain dia ada bangkai ayam atau bangkai tikus lah gitu. Ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada. Bersih. Akhirnya si korban itu nelpon saya kan. Dia ceritakan sama saya kalau kayak gitu. Tapi Teteh sempat kena nggak? Saya bilang gitu kan. Memangnya kenapa Bu kalau kena? Kata dia nih. Kalau kena, tolong badan Teteh basuh sama bawang putih. Saya bilang gitu. Yang kena. Karena kalau sampai kena, itu badannya itu bakalan kayak korengan gitu nantinya. Iya, korengan. Maksudnya bener-bener kayak usuk gitu korengan ya. Gimana sih, borok gitu. Walaupun cuma kena satu gitu. Apalagi itu niatnya ke area kewanitaannya dia. Seluruh tubuh lagi ya. Tapi nggak sampai di situ aja. Oh, ada lagi. Tinggal satu nih. Ya biasalah, saya kan biasa bangun malam ya. Kalau saya nih pribadi saya sudah bangun malam. Biasanya saya bangun jam 1 sampai jam subuh lah. Saya bangun. Terus ntar baru saya beres-beres rumah kan. Jam 1 saya bangun, jam setengah 1-an lah kurang lebih saya bangun. Saya ngelihat ada yang aneh. Saya udah bilang sama pasien saya, si A ini si korban, kalau jam 1 nggak boleh keluar rumah. Ngelangkahin pintu pun kecuali ada yang manggil dia, atau ada yang bertamu, atau segala macam, dia nggak boleh keluar kalau bukan ada yang manggil, saya bilang kan. Untung dia baru ngebuka pintu. Dia nggak jadi keluar. Dan ternyata awalnya itu dia ngerasa panas badannya.
kayak lagi tidur kebakar. Oh. Teteh itu tahu kalau dia itu kebangun terus mau melangkah keluar itu dari mana? Jadi gini, sebelum si korban dihajar, karena kan itu masih jatuhnya masih pasien saya, Iya, masih saya kawal terus, saya ngerasa ada nggak enak di dia. Oh, teteh punya firasat. Firasat saya nggak enak nih. Saya bilang, waduh, si A nih bakalan di ini. Saya bangun, saya telepon dia. Itu dia lagi dia tidur aja, dia ngerasa badannya panas kayak kebakar. Oh. Sampai ngangkat HP, dia tuh bener-bener kayak ngos-ngosan panasan tuh. Bu, aduh ini panas banget bu. Oh iya teh, saya bilang saya tenang kan. Nanti teteh tolong HP jangan dimatiin, gitu. Jangan sampai teteh keluar. Aduh bu, ini saya udah di depan pintu. Saya mau nyari. Saya mau nyari angin, orang kepanasan. Iya. Kepanasan. Saya bilang jangan teh, tutup lagi pintunya. Saya bilang gitu, tutuplah sama dia. Alhamdulillah nggak jadi. Dan itu malah bertarungnya jadi ini sama saya. Oh. Jadi itu apa yang datang? Itu banaspati, itu bola api yang benar-benar gede itu nyala. Datang ke tempat teteh. Datang ke tempat saya karena kan saya ngobatin dia. Oh iya sih. Begitu. Karena ini si korban gak kesabaran kali ya, ini gak sabar nih sama si pelakor ini. Telepon lah dia pas keesokan harinya. Kalau nggak salah pokoknya pagi lah, jam-jam sekitar jam 9 atau jam 8, jam 9-an. Saya udah bilang jangan kan, nggak usah ditelepon teh, biarin aja. Saya bilang nanti aja kita dari sini, yang penting keluarga teteh aman dulu. Dia bilang gitu. Dia telepon sama dia, malah ngomong begini. Oh, kamu kenal nggak sama suami saya? Enggak kenal. Gitu. Masa kamu nggak kenal sama suami saya? Gitu. Oh, suami kamu si B ya? Contoh ya, nama samaran aja nih. Terus, kok itu tahu? Kamu bilang nggak tahu suami saya. Langsung tuh dikata-katain lah sama si korban ini, si A ini nih, si pelakor itu. Wajar, emosi. Nah, emosi dong, dia meledak-meledak gitu kan. Pas malamnya udah suaminya nggak bisa jalan langsung. Nggak bisa jalan. Kan saya bilang, nanti kalau ibaratnya santetnya itu hilang, ada penyakit yang buat suaminya itu gitu. Apalagi kalau bisa si ibunya ini diem aja dulu, jangan apa-apa, saya bilang gitu kan. Malah ngomel-ngomel kan lewat HP itu. Akhirnya udah suaminya itu dibikin lah seperti itu sampai nggak bisa jalan, bener-bener ngebongkok karena beroknya ini, kalau orang kita mah berok ya, sakit. Korban ini tahu bukan selingkuhan sih, cewek yang melet silaknya ini dari mana? Ciri-ciri saya kasih tahu, akhirnya dicari sama dia, ketemu lah sama perempuan itu, langsung ditelepon, nggak kenal. Oh, nggak kenal? Nggak kenal. Si laki ini udah pernah ketemu? Ya emang sering ketemu. Suaminya udah? Sering ketemu. Justru karena suaminya kerjanya itu, ya kadang pulangnya itu bisa 2 hari, 3 hari baru pulang gitu. Cuman kalau perempuan kayak gitu kan kadang-kadang ngeliat duit nih, wah ini bos nih gitu. Kan ngarah duitnya gitu. Nah, singkat cerita nih, akhirnya suaminya ya gitu selama 2 bulan jalannya ngebongkok. Tapi diobatin nggak sama teteh? Iya, saya obatin, cuman saya obatinnya ya karena suaminya itu kan nggak tahu ya, nggak bener-bener nggak tahu apa-apa dah, suami itu nggak ngerasa kalau dia dipelet. Oh gitu. Saya obatin, saya pakai air kelapa buat dia mandi, serai, sampai garam tuh saya kepakein kan buat dia mandi lah, begitu. Alhamdulillah sehat nih ceritanya. Tapi pas begitu istrinya nanya-nanya secara perlahan, suaminya malah aneh, kayak di mimpi dia bilang. Maksudnya? Jadi dia cerita, mah emang kita kenapa ini? Ya kamu tuh bla bla bla, diceritain sama istrinya. Aku emang bener ngerasa mah, tapi aku bingung. Aku tuh ngerasain ini tuh kayak gimana ya, kata dia. Aku benar-benar nggak tahu itu siapa, dan aku tuh nggak kenal itu dia siapa. Taunya aku tuh pengennya ke situ terus, ke tempat itu terus, dia cerita suaminya. Oh, jadi kalau orang dipelet itu dia nggak sadar ya? Nggak sadar.
Makanya kadang kalau pas begitu sadar istrinya udah nggak ada, bisa stres, bisa gila. Kan dia nggak sadar. Iya bener. Dia nggak sadar. Jadi dia itu kayak berjalan di mimpi. Gimana sih? Gila, epic banget ini ceritanya. Bener-bener sadis. Sampai suaminya tuh nggak sadar kalau ngata-ngatain istrinya. Nggak sadar mukulin istrinya. Itu bener-bener nggak sadar. Gila. Berarti emang udah di kayak di pikirannya makanya tuh. suaminya pas ditanya sama istrinya kan segitu marahnya, tapi dia berusaha tenang dong. Orang gue nggak ngelakuin apa-apa. Emang gue demen sama dia, emangnya gue cinta sama dia, gue kenal juga kagak. Wah. Tuh. Ya terus si istrinya masih nanya terus. Kok bisa kenal dari mana ya? Iya itu yang mau ditanya. Nggak mungkin dong kan, gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba kita dipelet orang. Iya, betul. Setahu gue begini mah nih ya, gue cerita katanya. Gue pulang kerja, pulang gawe, motor gue kempes. Berhenti deh tuh di bengkel. Laper, makan deh tuh. Nah gue heran, kok itu makanan enak-enak banget dah pokoknya. Terus akhirnya emang gue lapar ya, gue makan di situ, gue ngopi. Nah abis dari situ ya gue nggak tahu bagaimana lagi jalan ceritanya. Tapi yang ayah inget nih mah, itu kayak di mimpi itu gue demen banget sama itu orang. Tuh suaminya cerita. Parah banget. Dia. Jadi semenjak makan di warung itu, laki itu udah nggak inget apapun. Nggak inget apapun. Nah saksi matanya ini temen suaminya, saksinya. Sampai temennya ini ngomong, teh bener teh laki lu, sampai gua ngeliat aneh sih, masa laki lu kan ya biasanya dingin banget sama orang perempuan. Jangankan orang perempuan, temen laki aja kalau dia nggak kenal nggak mau dia ngobrol gitu. Aneh masa dari warung dia cengengesan, ketawa, pokoknya kayak merasa dirinya BG lagi dah. Wah kayaknya seneng aja gitu ya. Gitu. Nah di situ makanya datanglah dia sekodan lagi ke rumah saya, dia cerita apa adanya. Ya udah teh, sekarang niat teteh gimana? Saya bilang gitu. Kalau niat teteh masih mau lurus, mau bareng sama suami teteh saya bantu. Tapi tergantung hati teh. Saya itu kan luka, namanya ibaratnya luka. Iya. Jadi dia itu kayak luka sendirian, gimana sih? Iya. Habis itu suaminya itu nggak ngerasa. Iya, nggak ngerasa ngelukain. Tapi jadinya dia sakit hati sendiri tuh. Sakit hati sendiri gimana tuh? Itu kan pasti udah batin. Wah. Udah batin pengen nangis, mau nangisnya gimana? Iya. Gitu ya. Udah teh, jadi itu ibaratnya ujian teteh, saya bilang gitu. Karena semua, saya bilang nguatin dia, semua manusia nggak mungkin nggak ada ujiannya. Pasti. Teteh ini ujian teteh kayak gini. Mungkin di luar sana jauh lebih berat. Saya bilang gitu. Ya udah, sekarang alhamdulillah udah selama berjalan 5 tahunan, ini normal lagi. Normal lagi. Malah sekarang ekonominya malah lebih. Alhamdulillah. Lebih besar, gitu. Emang biasa sih kalau misalnya habis dijolimin ntar. Iya, ya bangkit. Yang paling besar hatinya mungkin ya lebih istrinya. Ya karena keikhlasan istrinya itu gitu kan. Ya, makanya kan gini, orang sabar belum tentu ikhlas. Oh bener pasti. Tapi kalau orang udah ikhlas, dia udah bakalan lupain segalanya. Udah pasti sabar. Karena satu juga dia sayang sama anak-anaknya. Makanya kadang kalau bercerai itu sih sebenarnya yang kita pikirin tuh anak. Iya. Anak, iya. Ibaratnya bisa kita cari. Orang laki gampang kita cari, ibaratnya bagi perempuan nih. Ibaratnya gampang, besok juga gue cerai sama dia, gue ngilangin ibaratnya laki kayak gini gue tinggalin aja kan gitu, gue bisa nyari duit ini misalnya kan gitu. Tapi yang kita pikirin anak, iya duit kan kita bisa cari, tapi anak kita batinnya gimana? Ya, beberapa kasus anak yang broken home itu rata-rata satu dia jadi temperamental, kedua kurangnya kasih sayang sama bapak atau ibu, akhirnya dia mencari kasih sayang di luar gitu kan. Dan terjadilah kadang-kadang kan ya kenakalan remaja sekarang lah gitu. Jadi ya dari pasien saya ini saya metik juga pelajaran buat saya, buat semuanya juga nih ya. Iya benar. Yang nonton juga, kalau saran saya, kalau kita ngerasain bener-bener udah batin banget, emang sih yang harus kita gimana ya, ada perjuangin, ada yang kita surpas juga. Tapi kalau kita masih ngelihat anak kita, apalagi ketika anak kita tidur nih, itu kita harus berpikir, oh iya,
gue bisa nih ninggalin laki gue yang sekarang udah nyakitin gue gitu. Gue bisa kerja, oke, bisa kerja orang perempuan. Kaya juga bisa, mau nyari yang kaya pun lebih dari dia bisa. Dapetin anak. Satu, keduanya kalau nanti kita yang namanya single parent kan pasti nikah lagi dong. Nah, ya karena nggak ada yang manusia tuh yang pengen hidup sendiri. Misalnya kita nikah lagi, suami yang sekarang aja nih yang kita udah pernah punya, ibaratnya kayak gini, kita udah tahu kejadiannya kayak gini nih rumah tangga itu. Nanti gimana yang akan datang? Kalau lebih enak, kalau lebih parah, ntar kita nikah lagi, begitu lagi, udah terus berulang lagi. Satu itu, kedua, kalau nggak nambahin anak, laki pertama misalnya anak 2, laki kedua 1, kan 3, laki ketiga mau sampai kapan tuh tua? Kan pasti begitu pikirannya. Karena nambah-nambahin doang. Gitu. Tapi kalau orang udah berpikir seperti itu udah lebih sabar. Itu orang udah ikhlas karena oh iya, gua tuh berjuang demi anak gua. Udah nggak usah mikirin sakit hati. Yang penting intinya, saya bilang nih sama pasien saya, intinya juga kita hidup buat anak, buat ngebahagiain anak. Udah nggak usah apa yang kita cari. Yang kita cari cukup rezeki. Iya. Jadi kalau setiap ujian itu jangan kita rasain prosesnya, tapi kita harus cari solusinya. Sebenarnya itu sih inti hidup ya. Jadi buat yang nonton nih semuanya, buat semuanya, kalau bisa yang namanya rumah tangga itu udah banyak banget yang ngalamin KDRT, terus yang ngalamin perceraian, tapi ujung-ujungnya apa sih yang kita dapat? Pasti kesian dong anak-anak kita. Iya pasti anak-anak. Kalau masih bisa dipertahanin, kita ngomong baik-baik sama suami, ya udah kita pertahanin. Cuma satu pesan saya, kalau kita udah bertahan sama suami, jangan pernah kita ngorek luka lama. Nah, itu dia penyakit tuh. Buat semua yang nonton YouTube ini, channel ini, semuanya buat pesan saya, kita itu harus banyak sabar. Sabar itu belum cukup, kita itu harus ikhlas, harus benar-benar ikhlas, apalagi seorang perempuan. Karena insya Allah mungkin gak semuanya sepaham dengan saya, karena saya udah ngobatin banyak orang yang ngerasa kayak gitu kehidupannya. Kita harus sadar diri juga, jangan pernah melihat orang di atas lebih kita. Karena di bawah itu lebih banyak yang lebih kurang mampu, yang lebih kurang akal, yang lebih parah kehidupannya daripada kita. Betul. Apalagi kalau bisa semua menyangkut anak. Saya kalau udah menyangkut anak, beribahasa kita nggak makan, kita lapar, lebih baik kita lapar. Betul. Daripada anak yang lapar. Emang bener, kalau kita lihat anak tuh pasti kita akan lebih berpikir panjang lagi. Ya, gue juga sebenarnya punya dosa juga sama anak gue yang pertama kan, tapi gue berusaha untuk mengobati dosa itu gitu, menyembuhkan. Nah, sekarang sih gue lagi proses seperti itu. Dan apa ya namanya? Itu yang tadi gue bilang, kalau kita punya masalah, punya ujian, itu bukan rasa yang kita harus dikedepankan, tapi jalan keluar yang harus kita cari. Gitu. Ini cerita yang penuh dengan banyak pelajaran dan bukti nyata kalau Allah itu nggak cuma menciptakan manusia dan hewan. Ya, jadi Allah itu juga menciptakan makhluk lain yang berdampingan dengan kita gitu. Dan satu lagi, sebenarnya gaib itu atau jin setan itu nggak bisa menyakiti manusia tanpa ada kunci yang ngebuka dari manusia itu sendiri. Ya kan? Karena dia kerjasama sama makhluk gaib, akhirnya makhluk gaib itu bisa dan merugikan dia juga akhirnya. Dan kalau makhluk gaib udah bersarang di tubuh manusia dengan waktu paling sebentar itu 1 atau 2 bulan itu bisa jadi penyakit. Iya. Cerita ini bagus ya, mudah-mudahan Teh Kiki sehat terus. Dan salam buat keluarga di rumah. Semoga semakin banyak pasiennya. Amin. Jangan semakin banyak ya, gue doain orang ya. Jangan. Iya, semakin banyak rezekinya aja. Semakin banyak rezekinya gitu. Sekarang waktunya gua Haris Setiawan dari Balai Misteri izin pamit, dan Kiki Nandawati izin pamit juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.